Saya mempunyai mertua yang sangat ikut campur dalam rumah tangga saya. Kadang saya suka merasa nggak sabar menghadapi beliau gitu ya. Nah ini masalah mertua sampai ada pohonnya lidah mertua gitu. Jika ada yang ingin bertanya, ditunggu kertasnya. Tapi jika tidak ada pertanyaan, jangan dipikirkan ya. Nanti mikirin pertanyaan sakit. Saya bacakan yang ada dulu ya Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustadzah nanya, akhir-akhir ini ada rasa takut mati karena merasa masih banyak dosa dan merasa amalnya masih kurang. Bagaimana gitu ya? Jika ada orang yang takut mati, alhamdulillah bagus. Kalau orang takut biasanya berusaha menyiapkan bekal. Jadi H2C, harap cemas. Harapnya 2, cemasnya 1. Berharap apa? Berharap yang pertama amal kita diterima, yang kedua berharap umur kita panjang, bisa menyiapkan bekal sehingga takutnya tidak berlebihan. Orang kalau takut kan bersiap-siap, yang repot takutnya saja, tapi tidak ada cemasnya, nggak ada takut menyiapkan bekal. Maka kalau Allah masih memberikan kita umur panjang sampai detik ini, husnuzan kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan menambah amal soleh. Mudah-mudahan umur yang panjang bisa memberikan manfaat ke banyak orang, bisa menambah bekal, bisa menebar kebaikan dan begitu seterusnya. Jadi H2C, harap cemas gitu ya. Siapkan bekal saja. Yang kedua, sabar yang bagaimana apabila orang itu bohongin atau ngutang yang belum diselesaikan hingga hari ini. Bagaimana kalau kita belum ikhlas? Utang piutang masalah yang tidak pernah usai gitu ya. Kalau kita kedatangan seseorang yang niatnya pengen minjam uang, ibu bisa pakai tauriah. Apa tauriah? Diplomasi. Diplomasi itu enggak bohong. Bu, saya mau minjam uang. Iya, kita bilang apa? Ya Allah, maaf ya Bu, untuk ibu enggak ada. Untuk ibu enggak ada. Buat beli motor ada, buat beli sembako ada. Itu enggak bohong. Buat ibu enggak ada, buat minjemin ibu enggak ada, tapi buat beli yang lain ada gitu. Itu enggak bohong, itu namanya tauriah atau diplomasi. Kedua, jika kita tahu dia enggak bisa bayar atau enggak akan bayar, kita kasih sekedarnya saja dengan niat zakat kita. Jadi ketika kita misalnya mendengar dia enggak bayar, ya sudah gitu. Kita bisa mengikhlaskan uang yang hilang. Kalau misalnya ternyata kita baru tahu, ya Allah ternyata dia memang begitu ya, nggak pernah bayar. Bilang sama Allah, ya Allah, aku ikhlaskan hutangku kepadanya. Tolong diganti ya Allah dengan yang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Boleh nggak? Boleh kan, mintanya sama Allah. Jangan didoakan dia nggak bayar ya Allah semoga stroke, jangan. Kalau lagi berharap sama Allah, minta yang baik-baik saja. Jadi kalau kita tahu orang tersebut punya hutang dan gak mau bayar, tadi ya diplomasi atau niatkan zakat saja. Dari awal udah kita tahu nih gak bakalan bayar, kita tahu dia gak punya uang untuk bayar. Ya sudah, kita kasih sepertiganya kah, seperempatnya kah gitu, atau setengahnya, tergantung kemampuan kita dan keredoan kita. Kita sudah niatkan bahwa niatnya zakat, tapi tidak disampaikan kepada dia, agar dia punya effort ya, ada usaha untuk membayar hutangnya. Niatkan saja demikian. Kalau kita nggak tahu, oh ternyata dia begitu ya, ya sudah, langsung lapor sama Allah. Enak kalau udah lapor sama Allah. Ini share saja. Kalau kita mau nagih, mohon maaf ya, mau nagih hutang, apalagi jumlahnya besar, ini sharing saja. Saya sholat istikharah. Kalau nominalnya besar, saya sholat istikharah, ya Allah besok saya mau nagih. Jika menagih utang itu baik untuk agama saya dan dunia saya, maka mudahkan. Tapi kalau saya menagih hutang, menagih uang saya itu buruk untuk agama saya dan dunia saya, jauhkan.
nanti tiba-tiba Allah bimbing. Kalaupun nagih dengan tutur kata yang baik, kalaupun ternyata Allah urungkan, tiba-tiba nggak jadi aja, lupa gitu, lupa untuk menagih. Kenapa sholat istikharah? Kalau Allah mau menguji kita lewat utang yang tidak dibayar, itu salah satu cara Allah mengambil titipannya. Jadi kalau dia nggak kuat bayar, nggak bisa bayar, padahal jumlahnya besar gitu ya. Kalau dia bayar itu rezeki kita. Kalau dia nggak bayar, boleh jadi itu caranya Allah mengambil titipannya, kan harta milik Allah. Cara ngambilnya kan gampang, bisa lewat orang yang ngutang nggak bayar gitu kan, bisa hilang, bisa tercuri, bisa lupa dan seterusnya. Maka bilang sama Allah, diberikan apa? Keikhlasan untuk menerima uang yang tadi hilang begitu. Itu ya tipsnya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, sebagai anak bagaimana cara agar tetap sabar kepada orang tua sedangkan saya sedang memiliki perspektif sendiri di umur saya 22 tahun. Oke. Ketika punya orang tua, nikmat yang paling indah punya orang tua. Surga kita di orang tua. Kalau Allah menguji kita lewat orang tua, mudah-mudahan kelak kita punya suami yang bisa membahagiakan kita. Kita diuji lewat orang tua. Umumnya yang diuji lewat orang tua dikasih kenikmatan pasangan yang luar biasa. Kalau ada yang diuji lewat suaminya, itu insya Allah dikasih anak-anak yang luar biasa. Begitu juga kalau ada yang diuji lewat anak-anak, insya Allah pasangannya setia. Kalau dia bilang, Bu Fatia gimana nih ujiannya, orang tua juga, anak juga, suami juga gitu ya, nih semuanya ngegempur saya gimana? Berarti posisi kita akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang salah. Berarti kita orang hebat kalau pintu ujiannya banyak, karena bonusnya juga berarti insya Allah banyak, kan begitu. Jadi jangan pernah marahan sama orang tua, jangan pernah merasa kesel gitu ya dengan orang tua. Yang pertama apa? Pintu surga kita disediakan lewat orang tua. Yang kedua, kalau kita baik dan ibunda kita bilang begini, nah Masya Allah nak, kamu tuh ngalah sama ibu, baik sama ibu, ibu doakan ya nak, mudah-mudahan hidup kamu bahagia nak. Aras di atas langsung berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita, amin ibu. Itu Allah gak akan pernah nolak. Mumpung ada orang tua, cari doa dari orang tua sebanyak-banyaknya. Doa orang tua itu nggak ada hijabnya. Terus kita kalau jadi orang tua bagaimana? Lupakan kesalahan anak sehingga kita bisa redha mendoakan anak-anak kita. Jadi even kita punya planning buat diri kita, jangan lupakan kita bisa sampai di titik ini karena doa orang tua kita, insya Allah. Maka sabar gitu ya. Yang selanjutnya, Assalamualaikum, bagaimana caranya menasihati suami yang kurang taat dalam beribadah? Sering diingatkan tapi kadang berat, alasannya macam-macam gitu ya, main HP ini itu dan seterusnya. Kalau suami, ini mohon maaf, suami itu pemimpin di rumah tangga kita. Kalau mengingatkan, jangan seperti mengingatkan anak, jangan seperti mengingatkan sahabat. Dia pemimpin dalam rumah tangga kita. Terus bagaimana? Suami kan nggak mau digurui. Kalau kita ingin mengajak, bisa lewat anak kita. Nak, sholat di masjid ya. Seperti ayahmu tuh rajin banget ke masjid. Kita nembak ke tembok padahal tujuannya ke atas. Nyindir. Nak, nanti kalau sudah besar, deket sama Allah, sayang sama istrimu ya, kayak ayahmu gitu. Nggak paham juga, ayah sebetulnya salat 5 waktu hukumnya apa ya? Ayah, kita pura-pura nanya, padahal kita tahu. Ayah sebetulnya
sholat di masjid hukumnya apa ya gitu. Gitu. Atau ayah tolong carikan dalil dong ya, atau carikan ini dong gitu. Itu biar rumah tangga kita sakinah gimana ya tipsnya, padahal kita tahu. Biar dia cari buku, cari ilmu gitu. Hukumnya apa ya kalau istri begini dan seterusnya. Kadang-kadang suami tidak mau digurui. Kenapa? Dia kan pemimpin di rumah kita. Jadi gimana caranya biar nggak menggurui? Bertanya atau menyindir, atau balik lagi lapor sama Allah. Ya Allah, suami hamba begini ya Allah gitu. Ya Allah, hamba diuji lewat suami hamba. Sampaikan sama Allah. Sesungguhnya kalau dalam rumah tangga kita ada ujian, menikah itu kan setengah agama, sholat tiangnya agama. Kalau yang setengah agama ini bermasalah, boleh jadi tiang agamanya yang bermasalah. Sholat itu kan tiang agama kan? Sholat tiang agama, menikah setengah agama. Yang setengah agama ini bermasalah, boleh jadi karena tiangnya bermasalah. Jadi kita bilang sama suami kita, ayah barusan saya dengar ternyata sholat itu tiang agama, tahu ayah gitu. Kan rumah tangga kita kan setengah agama. Pengen kan ayah rumah tangga kita sakinah, komunikasi kita bagus, karena komunikasi kita dengan Allah juga bagus gitu. Ngobrol, jangan pas waktu sholat, pas lagi makan, pas lagi malam ngobrol dan seterusnya. Obrolannya itu gitu ya. Kadang-kadang bisa sabar, kadang-kadang juga kita nggak bisa sabar. Waktu nggak sabarnya itu yang kadang-kadang mohon maaf ya kurang berhasil gitu ya. Kenapa sih diuji lewat suami? Ya cocoknya diuji di pintu itu gitu. Usahakan apa? Sebut nama suami dalam sholat kita gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Assalamualaikum Bu Ustazah, ketika kesabaran kita diuji terus, apa yang seharusnya kita lakukan selain sabar dan sholat, sedangkan kesalahannya terus berulang-ulang? Jika kita sampai marah, apa kita masih bisa disebut orang yang sabar? Sabar itu 3 tempat, marah itu 2. Kalau marah ada yang positif, ada yang negatif. Kalau marah yang positif nggak apa-apa, justru itu sabar. Anak nggak sholat, kita nggak bisa bilang ya Allah anak nggak sholat, sabar ya Allah. Oh enggak. Nah kamu sholat asar jam berapa? Mau jam 3 atau jam 4 gitu. Kenapa? Karena kita ingin agar dia bisa melaksanakan perintah Allah. Kan sabar dalam ketaatan. Sholat itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita marah, itu marah yang positif. Justru kalau kita membiarkan anak kita tidak sholat, kita nggak sabar dalam meninggalkan larangan. Kan dosa besar meninggalkan sholat gitu. Jadi ada beda kamar gitu maksudnya. Marah itu suami selingkuh wajib marah. Ayah, Islam melarang tahu selingkuh gitu. Ayah, itu nggak boleh minum itu, ayah haram. Itu harus marah gitu. Bukan waktunya untuk sabar, dia berbuat dosa, sabar, enggak. Karena ketika dia melakukan dosa berarti dia tidak sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Karena dia nggak sabar. Ayah kok minum, itu kan dilarang gitu. Sabar, ayah itu dilarang. Sabar dalam meninggalkan larangan. Beda kamar kan gitu. Harus marah kalau melihat kemungkaran. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkara. Barang siapa yang melihat kemungkaran, cara ngerubahnya bagaimana? 3 kan. Pertama dengan kekuasaan, kedua dengan lisan, marahin. Ketiga baru dengan hati, dan itu selemah-lemah iman begitu. Yang selanjutnya bagaimana Ustazah? Apakah setiap musibah yang kita alami adalah karena dosa-dosa kita atau memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz? Di surat Al-Hadid surat 57 ya, ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa artinya?
semua musibah yang terjadi di bumi atau yang terjadi kepada dirimu gitu ya, sesungguhnya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Kapan tercantumnya? 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Kita nikah dengan siapa, ujiannya apa, sudah tercantum di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Tenang kan kalau udah tahu itu. Terus musibah itu ada yang terjadi atas izin Allah dan ada yang terjadi karena kesalahan kita, begitu. Kalau ada, mohon maaf, kalau ada istri nggak amanah, tidak menjaga kehormatan, terus suaminya menceraikan, itu musibah karena kesalahan dia. Tapi kalau misalnya sudah menjadi istri yang baik gitu, suami tiba-tiba meninggalkan, itu baru musibah. Ibu diingat duit aja. Apa duit? Doa, usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Jadi kalau udah doa, ya Allah jadikan rumah tangga hamba sakinah, terus kita usaha menjadi istri yang baik, jalankan saja semuanya dengan ikhlas, 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 kita tawakal dengan hasilnya. Kalau sudah seperti itu takdir. Persis seperti kita menyeberang, tengok ke kanan, tengok ke kiri gitu kan, oh nggak ada kendaraan, kita baru nyebrang, ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu takdir. Tapi kalau kita mau nyebrang, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, terus tertabrak, kita bilang takdir, nggak bisa. Kita nggak ada usaha, itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, karena nggak ada ikhtiarnya gitu. Maka sama ya, ada yang terjadi karena izin Allah tercantum di Lauhul Mahfuz, ada juga yang karena kesalahan kita. Kalau yang terjadi karena izin Allah dan sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, tujuannya apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, kata Allah, agar kamu tidak putus asa dengan apa yang hilang dan agar kamu tidak sombong dengan apa yang kamu genggam. Itu hikmahnya. Jadi enggak semuanya ya karena izin Allah, ada beberapa yang memang musibah terjadi karena kesalahan kita gitu ya. Jadi kalau memang atas izin Allah, ya sudah terjadi atas izin Allah, mintanya apa? Kekuatan dan kesabaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kesabaran mempunyai batasan? Tadi sudah dijawab. Apakah kita mau membatasinya? Padahal kita tahu saat kita sedang diuji, pertama diberikan apa? Ampunan. Kedua, dikasih rahmat sama Allah. Ketiga, dikasih hidayah. Kalau lagi dikasih 3 bonus ini, masa pengen berakhir gitu? Janganlah, jangan dibatasi. Kan ampunan Allah nggak terbatas, rahmat Allah biar nggak terbatas, begitu juga hidayah Allah. Saya mempunyai mertua yang sangat ikut campur dalam rumah tangga saya. Kadang saya suka merasa nggak sabar menghadapi beliau gitu ya. Nah ini masalah mertua, sampai ada pohonnya lidah mertua gitu. Kenapa sih mantu sama mertua kadang-kadang ada masalah gini? Kita harus pahami psikologis orang tua ya. Orang tua punya anak laki-laki yang membesarkan, yang memberikan pendidikan gitu. Pasti dong dia sayang sama anak laki-lakinya. Tiba-tiba kita datang jermomong nikah sama anaknya dia. Pasti ada cemburu dong, yang membesarkan ibunya gitu ya, yang mendidik ibunya. Tiba-tiba saat anak laki-lakinya bekerja, uangnya buat siapa? Buat istrinya, cintanya buat istrinya gitu. Seandainya masing-masing tahu porsinya, insya Allah nggak ada itu yang namanya kecemburuan, kesalahpahaman. Gini, kalau kita jadi mertua, kita bilang sama menantu kita, nak makasih ya sudah mau merawat anak ibu gitu, sudah mau ngejagain anak ibu. Anak kita dirawat loh sama menantu kita, ya kan? Kalau kita sayang sama menantu, menantu kita akan sayang sama anak kita. Tapi kalau menantu kita musuhi, nanti dia musuhi anak kita, berantem mulu kan sama suaminya, sama anak kita gitu. Dan satu hal, anak maupun menantu itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertemu.
Kita pengen punya anak begini, kita pengen punya menantu begini. Mereka pun sama, pengen punya anak, punya orang tua begini, punya mertua begini gitu kan, sama gitu. Nggak ada yang sempurna. Jadi kita bilang terima kasih sama menantu kita karena sudah ngejagain anak-anak kita gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jadi menantu, berterima kasihlah sama mertua. Kenapa? Makasih ya Bu, udah ngejagain suami, udah merawat suami dari kecil. Saya cuma dapat hasilnya gitu. Saya tuh nggak ngapa-ngapain tapi dapat hasilnya. Anak ibu baik, anak ibu perhatian. Padahal yang ngedidik ibu, yang menikmati saya. Coba kalau dua-duanya bersyukur kan Masya Allah. Kalau kita menganggapnya ikut campur, itu sebetulnya bentuk sayangnya orang tua kepada anaknya. Cuma memang agak baperan sedikit gitu ya. Misalnya gini, kita bilang sama anak kita gini, nak tidur mulu sih nak. Anak kita cek aja, iya kan ngantuk Bu, cuek kan, karena anak. Coba kalau kita ngomong sama menantu begitu, nak tidur mulu nak, ya Allah mertua, gitu kan. Beda. Gini banget sih punya mertua, ya Allah, karena dia bukan ibu kita, jadi agak baperan di situ. Nah, terus gimana dong kalau kita menganggap dia udah seperti orang tua kita, udah gitu ya. Kita juga hati-hati menegur menantu. Jadi nggak potong kompas. Kalau mau menegur menantu lewat anak kita, nah bilang sama pasanganmu begini lewat anak kita. Kalau potong kompas langsung ke menantu itu perang dunia kedua. Jadi sama-sama bersyukur saja gitu ya dengan posisi yang ada, baik menantu maupun mertua. Kalau dia ikut campur karena orang tua selalu menganggap anaknya masih kecil dan masih muda gitu, dianggapnya masih belum bisa ngatur gitu Bu. Padahal dia bisa mengatur sendiri, tapi fitrahnya seorang ibu itu pengen ikut campur, pengen ngatur gitu. Padahal itu kan haknya dia, tapi fitrahnya begitu karena buat orang tua anaknya dianggapnya masih anak-anak saja, masih dianggap belum mampu gitu. Kita husnuzonnya seperti itu. Terakhir, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, ini di luar tema. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Sementara saya memiliki tetangga yang benar-benar menguji kesabaran gitu ya. Parkir bukan tempatnya gitu ya. Suara musik dan seterusnya. Ini bagaimana gitu ya, saya menegur secara baik-baik. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku pikir tetangga dapat warisan karena banyaknya wasiat yang Rasulullah sampaikan untuk tetangga dan agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita diuji lewat tetangga, alhamdulillah hanya tetangga, dia berada di luar gerbang kita. Kalau kita kesel tinggal tutup aja pintu gerbangnya kan gitu. Kalau diuji lewat tetangga. Terus bagaimana kalau Rasulullah SAW mengambil solusi terhadap tetangga? Beliau itu sering memberikan hadiah. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Karena tetangga itu, mohon maaf Ibu, tetangga itu ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Yang punya 3 hak siapa? Jika dia masih kerabat kita, maka dia punya hak sebagai muslim, dia punya hak sebagai kerabat, dia punya hak sebagai tetangga. Kalau misalnya dia bukan kerabat kita, dia punya 2 hak. Pertama hak sebagai muslim, yang kedua hak sebagai tetangga. Kalau dia non muslim, maka dia punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Bagaimana memperlakukannya? Kita berusaha menjaga lisan dan hati kita agar tidak melukai. Perang boleh nggak kalau dia menzolimi kita? Pilihannya itu menegur dengan baik-baik atau kita diam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus kalau misalnya ternyata nggak bisa juga dan tetangga yang lain merasa terganggu dengan perilaku dia, pakai people power, lapor ke Pak RT, lapor ke Pak RW, nih polusi nih Pak, nih gimana dia mengganggu, musiknya mengganggu dan seterusnya. Dan ternyata bukan hanya kita, tetangga yang lain juga terganggu, maka kita bisa pakai people power tadi lewat jalur
RT, RW dan seterusnya. Alhamdulillah semua pertanyaan insya Allah sudah terjawab. Jika ada yang belum dapat poinnya saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.